Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab mengenai aspek mutu produk. Sebelum memulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan kita tinjau adalah definisi dan pengertian dari mutu dari suatu produk. Berdasarkan beberapa para ahli, definisi mutu antara lain menurut Juran, mutu ini merupakan kecocokan untuk pemakaian atau fitness for use. Gitu. Jadi suatu produk dikatakan bermutu jika produk tersebut sesuai dengan harapan pelanggan atau konsumennya. Kemudian menurut Showhart ini memiliki bagan atau control chart yang berisi standar-standar yang harus dipenuhi oleh suatu produk agar produk tersebut dikatakan produk yang memiliki mutu yang baik. Kemudian menurut Crosby ini mirip dengan Juran sebenarnya. Produk yang bermutu adalah produk yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan, meliputi availability, bagaimana pengirimannya, delivery, reliability, kemudian bagaimana perawatannya, kemudian harganya, begitu. Sehingga menurut Crosby menekankan pada pentingnya melibatkan setiap orang dalam organisasi proses. Gitu. Jadi untuk membuat produk yang bermutu maka harus ada semacam survei pasar apa sih yang diinginkan oleh pelanggan terhadap produk tersebut. Kemudian menurut Deming, mutu ini harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. Itu kuncinya sekarang dan di masa mendatang. Suatu produk dikatakan bermutu tidak hanya bisa memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan saat itu, tapi juga di masa-masa mendatang. Oleh karena itu perlu adanya suatu pengukuran dan perbaikan secara terus-menerus mengikuti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Gitu. Oleh karena itu biasanya dalam suatu produk ya kita mengenal adanya customer service, gitu, call center. Gitu. Nah itu maksudnya adalah bagaimana perusahaan ini menjaring suara konsumen, keluhan konsumen, harapan konsumen, gitu, sehingga dilakukanlah atau usahanya adalah salah satunya adalah dengan mencantumkan call center ataupun customer service, gitu ya. Oke, konsep mutu ini harus bersifat menyeluruh baik produk maupun prosesnya. Tidak hanya produk jadi yang akan kita jual ke konsumen, tapi juga prosesnya juga harus menjamin mutu, begitu. Nah, mutu produk ya produk jadinya meliputi hal yang dari awal proses sampai akhir, dari mulai mutu bahan bakunya sampai ke barang jadinya. Ya. Mutu produk, sedangkan mutu proses adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi perusahaan manufaktur dan proses penyedia jasa atau pelayanan bagi perusahaan jasa. Jadi jenis mutu ada dua, mutu produk dan mutu proses. Mutu proses ini terkait dengan fisik ya, dari bahan baku sampai ke barang jadi. Kemudian mutu proses ini meliputi segala macam proses dari awal bahan baku itu diproses sampai ke tangan konsumen. Gitu. Apa sih peranan mutu gitu menurut Russell tahun 1996 ya? Kalau teori-teori seperti ini memang agak tua begitu ya, agak lama literaturnya. Peranan mutu menurut Russell ini yang pertama adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Jelas, ketika perusahaan ini mampu memproduksi barang yang memiliki mutu yang baik, maka akan semakin banyak konsumen yang tertarik dengan produk tersebut. Sehingga tentu saja akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan. Kemudian menurunkan biaya. Kenapa menurunkan biaya? Karena semakin bermutu suatu produk, maka prosesnya juga akan semakin efisien. Kemudian bahan atau maksud saya barang jadinya gitu ya, produknya sendiri akan terjual dengan optimal. Sehingga produksi akan naik. Ketika produksi naik tentu saja akan semakin menekan biaya produksi. Kan teori produksi seperti itu ya, semakin banyak barang yang diproduksi, keuntungan yang didapat juga semakin banyak, maka biaya produksi akan semakin ditekan, tuh bisa ditekan seperti itu.
Kemudian meningkatkan pangsa pasar, tentu saja jelas ya, semakin banyak barang yang bermutu yang diproduksi, eh, apa namanya, permintaan pasar itu akan semakin naik. Apalagi tidak hanya perusahaan yang mengiklankan barang tersebut, tapi dari konsumen yang merasa puas dengan mutu dari barang tersebut akan serta merta atau secara ikhlas tanpa suruhan dari perusahaan yang tentu saja akan mengiklankan, oh saya kemarin beli produk ini bagus loh, saya kemarin beli produk ini bagus, dan tentu saja akan semakin memperbanyak pangsa pasar. Kemudian memiliki dampak internasional juga, apalagi kalau produknya sudah skala besar, skala ekspor, dan sebagainya. Kemudian adanya pertanggungjawaban ya, tentu saja ketika kita memproduksi barang yang bermutu sesuai dengan keinginan konsumen, tujuan konsumen menjadi apa namanya tercapai, itu artinya tanggung jawab perusahaan untuk memproduksi barang tersebut akan semakin tercapai. Kemudian penampilan produk ya, produk yang bermutu memiliki penampilan yang baik. Kemudian mewujudkan mutu yang dirasakan penting. Tadi ya, kembali lagi ke kebutuhan konsumen yang terpenuhi dengan adanya barang atau produk yang bermutu. Batasan mutu produk pangan. Nah, tadi kan apa saja sih, apa namanya, tadi kan dikatakan produk yang bermutu itu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Biasanya apa saja sih yang diharapkan konsumen, kebutuhan konsumen terhadap suatu produk, khususnya produk pangan? Antara lain rasa yang sesuai selera. Biasanya kalau pangan itu hubungannya dengan taste, rasa gitu. Ketika rasanya sesuai, maka dianggap cukup bermutu gitu berdasarkan kategori rasa. Kemudian higienis tentu saja ya, apalagi kita sekarang di masa pandemi begitu, sehingga faktor higienis atau kebersihan ini sangat diperhatikan sekali. Kemudian porsinya sesuai gitu, apalagi jika membidik konsumen-konsumen tertentu, misalnya ada mie instan dengan porsi duo gitu. Ini bidikannya khusus untuk konsumen-konsumen yang memang memiliki apa namanya, porsi makan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Kemudian pilihan jenisnya, ada macam-macam apa namanya, rasanya misalnya. Kemudian kecepatan pelayanan, keramahan. Ini kalau misalnya hubungannya dengan restoran misalnya ya, yang harus apa namanya, langsung servis juga. Bagaimana pelayan melayani, keramahan, kenyamanan dari restoran itu, keamanan, terus kemudian harga tentu saja ya. Ketika konsumen merasakan mutu yang sesuai, harga yang pas, itu akan sangat apa namanya, terpuaskan gitu ya. Konsumen merasa puas sehingga kemungkinan akan mengulangi dan terus mengulangi apa namanya, permintaan terhadap produk tersebut. Kemudian komitmen, begitu. Komitmen ini artinya misalnya suatu produk pangan berkomitmen mendukung apa namanya, kampanye misalnya pangan sehat gitu, tanpa bahan pengawet kimia misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada konsumen-konsumen tertentu yang memang harapannya seperti itu, dia pengen mendapatkan makanan yang tanpa bahan pengawet kimia, artinya bertemu nih apa keduanya antara produsen dan konsumen, dan harapannya produsen menjaga komitmen memproduksi produk yang tanpa bahan pengawet ini sehingga mampu memenuhi apa yang diharapkan oleh konsumen. Itu adalah beberapa faktor yang merupakan batasan mutu produk pangan. Oke, selanjutnya ini ada ISO ya. ISO ini merupakan salah satu standar ya, standar juga apa namanya, dalam memproduksi produk pangan. Tujuan utama ISO antara lain organisasi harus mencapai dan mempertahankan mutu produk dan jasa atau jasa yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Kemudian organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak manajemen sendiri bahwa mutu yang dimaksud telah dicapai dan dipertahankan. Dan organisasi harus memberikan keyakinan kepada pihak pembeli bahwa mutu yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dihasilkan.
ini lebih menekankan kepada standar ya, ISO itu kan standar yang mampu mendatangkan kepercayaan konsumen bahwa memang produk tersebut telah memproduksi produk yang bermutu. Ini konsep teknologi ya. Ada produk baru, bentuk konsep dan konsep yang dibutuhkan. Sistem mutu menurut ISO mencakup apa saja sih cakupan mutu menurut ISO ini? Mutu sendiri mencakup mutu itu sendiri dari bahan atau produk itu sendiri, kemudian kebijakan mutu, ada kebijakan mutu, manajemen mutu, dan pengendalian mutu. Jadi untuk mendapatkan ISO biasanya kan ada semacam audit begitu ya, semacam audit, ada petugasnya khusus untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan sertifikat ISO. Nah, untuk mendapatkan sertifikat tersebut atau dalam audit tersebut, yang akan diperiksa adalah baik itu secara produknya, mutu produk atau bahan baku sampai ke barang jadi, kemudian apakah perusahaan tersebut memiliki kebijakan mutu gitu. Kebijakan mutu itu dalam artian misalnya salah satu poinnya misalnya dalam hal higienis kebersihan lah, higienis gitu ya. Misalnya perusahaan akan memproduksi atau berkomitmen selalu memproduksi produk yang dijaga kebersihannya, misalnya seperti itu. Jadi ada kebijakan-kebijakan mutu yang memang perusahaan keluarkan dan aplikasikan gitu. Kemudian manajemen mutu itu artinya ada tim khusus yang memang secara concern mengawasi dan menjalankan jalannya pengendalian mutu di perusahaan. Dan ada pengendalian mutu itu sendiri. Pengendalian mutu itu biasanya dalam bentuk adanya pengawasan-pengawasan di berbagai macam proses gitu ya, untuk menjamin bahwa mutu produk itu sesuai yang diharapkan. Biasanya dibantu oleh adanya semacam form yang harus diisi ketika bahan baku datang gitu, terus kemudian masuk ke produksi apa yang harus diperiksa dan seterusnya. Itu adalah sistem mutu menurut ISO. Kemudian definisi dan perencanaan mutu pada tahap sebelum produksi. Saran terhadap manajemen mengenai kebijakan mutu perusahaan dan penyusunan tujuan-tujuan mutu yang realistis. Kemudian analisis persyaratan mutu pelanggan, tinjau ulang dan evaluasi rancangan produk untuk memperbaiki mutu, mendefinisikan standar mutu dan menyusun spesifikasi produk, merencanakan pengendalian proses, pengembangan teknik-teknik pengendalian mutu, dan pelaksanaan studi kemampuan proses. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan mutu di dalam suatu perusahaan. Nah, itu harus ada tahapan-tahapannya berikut ya, perencanaannya dimulai dari menetapkan kebijakan mutunya seperti apa, kemudian karena mutu itu based on kebutuhan pelanggan, maka harus survei dulu bagaimana kebutuhan pelanggan, persyaratan mutu menurut pelanggan itu seperti apa, kemudian dievaluasi lagi apakah produknya ini sudah sesuai dengan keinginan pelanggan, kemudian merencanakan selanjutnya proses produknya seperti apa, teknik pengendaliannya seperti apa, dan laksanakan studi kemampuan proses. Gitu. Pengendalian tadi ya, pengendalian mutu terkait dengan hal-hal yang diawasi ya selama proses produksi produk yang bermutu. Ini memiliki banyak fungsi, antara lain membantu membangun pengendalian mutu pada berbagai titik produksi. Jadi memang di beberapa titik yang kritis ya untuk menentukan mutu ini harus ada suatu pengendalian mutu atau pemeriksaan secara khusus. Kemudian memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengendalian terkait dengan peralatan, meneliti cacat yang terjadi dan membantu memecahkan masalah mutu selama produksi, ada titik kritis di mana, cacatnya di mana, begitu. Kemudian melaksanakan pengendalian mutu terhadap bahan yang diterima, ini dari bahan baku yang diterima, laboratorium,
kemudian tiap prosesnya, kemudian produk akhir, mutu produk akhirnya diuji juga apakah sudah sesuai, kemudian kemasannya juga diuji, kemudian menganalisa produk yang diterima konsumen apakah sudah sesuai dengan tuntutan konsumen, dan umpan balik ketika ada produk cacat yang diterima konsumen, begitu. Sehingga memang harus berjalan seperti siklus seperti itu ya. Lingkaran mutu antara konsumen dan produsen. Ini ada rancangan, kemudian perencanaan pengembangan, produksi, inspeksi, pengemasan penyimpanan, penjualan, kemudian ada instalasi dan operasi. Ini konsumen di sini ya, ada bantuan teknis dan pemeliharaan, pembuangan purna pakai, pemasaran dan penelitian. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan mutu produk pangan? Karena tadi mutu produk pangan itu tidak hanya untuk sekarang, tapi ada definisi yang menyebutkan mutu produk pangan ini untuk sekarang dan masa depan. Yang pertama adalah dalam hal pengadaan bahan baku. Baik bahan penolong maupun bahan tambahan harus direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Harus dipastikan dari suppliernya ada, kemudian mutu yang datang itu sesuai, karena itu setiap barang datang itu pasti ada pengecekan dulu, ada formnya berdasarkan standar-standar yang sudah ditetapkan sebelumnya antara perusahaan dan supplier. Ini ada kontrak pembelian, supplier tadi ya, pemilihan pemasok mampu, kesepakatannya, jaminan mutunya ada, kemudian metode-metode verifikasi, ketika ada perselisihan atau tidak sesuai dengan kesepakatan seperti apa, kemudian yang penting adalah adanya catatan-catatan mutu penerimaan bahan. Jadi setiap bahan yang masuk itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memadai, begitu, sehingga ketika audit juga gampang, semua sudah ada dokumennya. Selanjutnya adalah pengendalian produksi. Nah, tadi tadi sudah bahan data, kemudian selanjutnya adalah produksi, di mana pengendalian produksi ini dilakukan secara terus-menerus selama produksi berlangsung, dan harus mampu untuk mengidentifikasi pengendalian bahan, terus bagaimana kemampuan telusur ya ketika ada produk yang cacat nih sudah bisa ditelusuri mana nih proses yang salah, mana nih bahan yang salah, begitu, sehingga tidak terulang lagi. Kemudian pengendalian dan pemeliharaan alat itu juga penting ya, ada form khususnya, kapan dibersihkan, dengan apa metodenya dan sebagainya. Proses khusus ya, proses produksi, kegiatan pengendaliannya merupakan hal yang sangat penting terhadap mutu produk. Kemudian pengendalian dan perubahan proses. Nah, ini juga tak kalah penting ya untuk produk pangan, yaitu pengemasan. Dilakukan dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis untuk kepentingan distribusi dan promosi. Jadi, dari segi label ya, mungkin Pak Syawal sudah banyak menjelaskan ya, dari segi label memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dari segi material pengemasnya sendiri sudah sesuai untuk menjaga mutu produk selama pendistribusian. Begitu. Ini yang fungsi pengemasan, wadah, terus kemudian memelihara mutu produk, kesegaran dan kemantapan, kemudian melindungi pangan dari kontaminasi, mencegah kehilangan selama pengangkutan dan distribusi, dan media komunikasi atau promosi. Itu khusus untuk label. Kemudian penyimpanan dan penanganan produk jadi. Jadi setelah dikemas, selanjutnya adalah penyimpanan sebelum didistribusikan. Itu juga harus diperhatikan ya untuk mencegah kerusakan. Biasanya yang diperhatikan antara lain suhu, RH, cahaya, kemudian kapasitas, kebersihan dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan dan pengujian selama proses dan produk akhir. Ini biasanya dilakukan ya dari bahan baku tadi diuji, kemudian biasanya ada produk-produk yang di beberapa titik produksi juga dicek lagi mutunya, ada yang di produk akhir. Kemudian keamanan dan tanggung jawab produk, tentu saja karakteristik mutu keamanan dalam industri pangan ini sangat penting ya, karena terkait dengan
konsumen ya, keamanan konsumen. Pada tahun 1980-an, beberapa perusahaan besar Amerika memperkenalkan konsep perbaikan yang terus-menerus atau quality thinking yang dikenal dengan Total Quality Management atau TQM atau Integrated Quality Control yang merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing melalui perbaikan terus-menerus dalam hal produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. TQM ini memaksimumkan sumber daya yang ada untuk terus melakukan perbaikan agar produknya atau jasanya atau sumber dayanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. TQM. Ini karakteristiknya. Fokus pada pelanggan ya, karena tujuannya adalah pelanggan, tadi apa kebutuhan pelanggan. Kemudian obsesinya tinggi terhadap kualitas ya, kualitasnya harus bagus. Tujuannya adalah memproduksi produk dengan kualitas bagus, kemudian menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan, jadi ada metode-metode khusus yang dilakukan untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam pengambilan keputusan, kemudian memiliki komitmen yang jangka panjang, dan adanya kerjasama tim di sana, kemudian memperbaiki proses secara berkesinambungan, adanya pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya, kemudian memberikan kebebasan tapi terkendali, memiliki kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan. Jadi seluruh komponen diberdayakan bagaimana caranya agar memproduksi produk yang tetap prima, diterima oleh konsumen. Itu adalah TQM. Atau TQM juga dapat dikatakan sebagai perkembangan atau proses lanjutan dari pengendalian mutu sistem yang berorientasi ke sistem jaminan mutu atau keunggulan kompetitif, ya, untuk meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi kerja di segala bidang. Ya, kualitas produksi dan efisiensi kerja, terutama pada sektor yang menghasilkan produksi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memuaskan konsumen secara menyeluruh. Itu adalah TQM. Baik, saya rasa ini yang terakhir ya, tentang sekilas tentang TQM ya. Intinya adalah suatu metode bagaimana memaksimalkan semua sumber daya untuk memperoleh kualitas yang prima dari produk dengan efisiensi sumber daya yang ada. Ya, saya rasa cukup ya bab tentang aspek mutu produk. Nah, untuk diskusi bisa dilanjutkan di grup WA ya. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau tidak jelas dengan apa yang sudah saya jelaskan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.